Halo guys, sekarang saya ada di Fakultas Pertanian Universitas Papua. Saya berada di kampus ya. Ini suasananya sore hari ya. Iya, sekarang kita ke kebun percobaan daripada mahasiswa. Nah, Fakultas Pertanian Universitas Papua salah satu universitas dengan kampus pertanian salah satu tertua di Indonesia bagian timur, di mana Fakultas Pertanian berdiri tahun sekitar 56 tahun yang lalu dengan akreditasi unggul nilai B. Oke, bersama saya ada Bapak dosen ya. Bapak dosen ini sudah S3 ya. Oke, langsung saja kita perkenalkan beliau, kita tanya nama beliau siapa. Oke, dengan Bapak siapa, Pak? Nama Yohanes. Oke, Yohanes apa nih, Bapak? Yohanes Mustamu. Oke, jadi bagaimana menurut Bapak soal perkembangan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Papua, prospek lulusannya ke depan, Bapak? Kalau bicara prospek lulusan ya kami pikir bagus. Karena pengembangan pertanian ke depan ini Papua masih sangat bagus dan menjanjikan untuk pengembangan pertanian baik tanaman pangan, tanaman hortikultura, itu sangat bagus sebenarnya. Dan yang lebih bagus lagi ya mungkin yang lagi terkenal sekarang ya tanaman perkebunan. Oke, jadi menurut Bapak ini, kan Bapak ini sudah mengenal mahasiswa ya, sudah mengajar mahasiswa dari berbagai daerah ya. Jadi menurut Bapak itu kira-kira minat mahasiswa untuk belajar bidang pertanian bagaimana menurut Bapak? Kalau kita bilang minat itu ya memang rata-ratanya masih sekitar 50% sebenarnya minatnya. Peminatnya masih sangat kurang. Nah, dari tahun ke tahun kami lihat terjadi penurunan sebenarnya. Sampai sekarang ini yang di luar pertanian malah lebih besar sebenarnya. Oke. Oke. Baik guys, sekarang kita akan diajak Bapak ini ke lahan ya. Ayo, mari. Oke, mari guys. Oke guys. Ini dia lahan percobaan ya, Fakultas Pertanian Universitas Papua dengan Bapak Dr. Yohanes Mustamu ya. Bapak ini S1, S2, sudah S3 ini. Wah, luar biasa. Mantap. Walaupun Bapak ini masih muda ya. Tolong dibuka topinya Bapak. Ini dia. Jadi Bapak ini masih muda ya, masih gaul. Lihat gayanya. Oh Tuhan, mantap apa? Buka topi atau buka masker ini? Oke, ini dia kita Bu Adik ya, yang ganteng-ganteng. Waduh, luar biasa ini. Adik, nama siapa Adik? Max, coba Max. Oke, dari kabupaten mana? Jayapura. Oh, ini dia Jayapura. Jurusan apa di Universitas Papua? Di Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen. Oh, dia jurusan manajemen ya, Fakultas Ekonomi. Dia bantu-bantu ya. Oke, ini dengan adik siapa? Misak Majar, Mesak Majar. Dari kabupaten mana? Kabupaten Jayapura juga. Oke, Kabupaten Jayapura ya. Iya. Mantap. Dari Sentani. No, Dari Tanah Merah. Oh, Tanah Merah. Tapi peranakan Biak. Iya. Oke, mantap. Oke guys, ini dia saya temani Bapak Dr. Anis ya. Di sini Pak, saya sebutkan namanya ya. Iya. Biar orang. Ini tanaman apa nih Bapak? Ini tanaman buncis yang biji ungu. Buncis biji ungu. Iya. Oke, ini yang lokal. Ini yang bukan lokal. Oke. Varietas yang biji ungu. Ini berapa varietas ini Bapak? Ini hanya satu, cuma ini perlakuannya itu kita dengan berbagai macam pupuk. Oke, berbagai macam pupuk ya. Ada Ini organik cair, ada pupuk padat. oke. Ini sudah berumur berapa hari Bapak atau berapa minggu? Ini sudah 4 minggu. Oke, 4 minggu ya. 4 minggu. Oke. Jadi ini penelitian mahasiswa ya Bapak? Ya, benar. Oke. Penelitian mahasiswa, kita diajak Bapak ini keliling ya. Nah, ini ada tanaman kedelai. Oke, tanaman kedelai. Tanaman kedelai ini ada 10 jenis. Oke. Ada 10 jenis. Oke, Pak. 10 jenis. 10 jenis ya, kita utamakan yang biji besar dengan yang isoflavonnya tinggi. Oke. Nah,
Oke, nah jadi menurut Bapak ini kan sedang membudidayakan ya Iya. tanaman kedelai. Ini penelitian mahasiswa ya Pak ya? Penelitian mandiri sebenarnya. Oke, nah penelitian mandiri. Nah, tentunya Bapak menanam ini kan ada tujuannya ya. Iya. Kenapa? Karena saya percaya kebutuhan akan kedelai di Provinsi Papua Barat tentunya masih sangat butuh banyak ya. Ya, benar. Karena selama ini didatangkan dari luar ya. Dari luar. Kita tahu bahwa kedelai itu sebagian besar itu diimpor dari Amerika, Bapak. Iya, benar. Oke, nah, jadi tentunya kebutuhan sangat banyak. Nah, menurut Bapak, prospek tanaman kedelai ini dibudidayakan di tanah Papua bagaimana, Bapak? Saya pikir sangat besar prospeknya. Hmm? Karena pertama lahan tersedia, Mhm. kesuburan tanah menjamin, Mhm. dan yang utamanya karena memang hampir setiap hari kan kita makan tahu tempe. Oke. Tahu tempe. Nah, cuma masalahnya karena produksi lokal saja sudah berkurang. Nah, dengan adanya penelitian-penelitian begini, Mhm. kami ingin mendapatkan bahwa ada kedelai yang bijinya besar, Mhm. kandungan isoflavon tinggi, dan hasilnya sangat banyak. Kita harap dengan demikian kita bisa membantu pemerintah daerah Oke. untuk mencukupi kebutuhan kedelai. Oke. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Nah, pertanyaan saya adalah saya menemukan sebagian di daerah tanah Papua ini, Bapak, itu adalah tanah karang. Ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira pengembangannya varietas kedelainya ke depan atau jenis penelitiannya akan dilakukan untuk memanfaatkan tanah Papua ini memang kan karang. Nah, bagaimana cara memanfaatkannya gitu? Ya, kalau kedelai kan bukan seperti singkong yang dia butuhkan sulum tanah yang sangat dalam ya. Mhm. Ya, intinya bahwa sekalipun lapisan tanahnya tipis, Mhm. tapi unsur haranya menjamin, ya saya pikir dia bisa tumbuh sebenarnya. Oh. Karena kalau beda dengan ubi jalar ataupun ubi kayu, Mhm. itu kan dia butuh sulum tanah yang agak dalam untuk perkembangan umbinya. Oke, baik. Oke, Bapak, ini jenis jahe nih Pak ya? Ini jahe. Ini jahe apa jenisnya nih Pak? Varietasnya? Ada jahe merah, ada juga jahe putih. Ini campuran jahe. Merah. Oke, ini di Tupang Sari dengan jagung ya Pak ya? Dengan jagung, ada jagung pulut sama yang jagung kuning yang biasa. Oke. Jadi kalau di tanah Papua ini sendiri bagaimana Pak? Tumpang sarinya ya. Kalau kita ini, saya kan dari wilayah barat ini Pak. Yang biasa itu ya tumpang sarinya itu jagung dengan kacang ya. Karena kita tahu bahwa jagung ini dia kan menyerap nitrogen. Ya. Jadi ada di akarnya itu ya justru kacang-kacangan yang ada bakteri Rhizobium ya mengikat nitrogen, sementara jagung banyak membutuhkan nitrogen Pak ya. Ya. Oke Pak. Jadi kira-kira selain jagung ada juga kunyit, ada 8 jenis kunyit yang kami tanam. oke, yang mana jenis kunitnya Pak? Itu sama ada di antara itu juga, di antara jagung. Oke guys, ini dia kunyit ya. Tadi di Papua ini ditanam juga kunyit ya. Ini kunyit biasa Kak Bapak? Ada 8 jenis, ada kunyit yang kuning sekali, ada kunyit putih, Mhm. ada juga temulawak kami tanam. Oke Bapak. Ini dia. Ubi kayu. Oke, sekaligus juga ya jagung ini tumpang sari dengan ubi singkong ya. Iya. Oke. Kami ada punya sekitar 38 jenis ubi kayu lokal. Oke. Siap. Nah, itu dia dari cabai Pak. Kita lihat ya. Ada cabai. Ada cabai ya. Kalau orang bilang cabai rawit ya. Mungkin ke sana kita Bapak. Jika Bapak tidak keberatan ya. Oke Bapak. Waduh, ini oke guys. Ini Nah, ini cabai lokal sebenarnya. oke. Cabai lokal, jadi kami nggak butuh bibit. Mhm. Rencananya untuk koleksi plasma nutfah saja. Oke. Koleksi plasma nutfah. Mhm. Kalau sudah ada, kita akan melakukan persilangan dengan beberapa jenis cabai nasional. Oke. Oke, sekarang mungkin bisa Bapak tunjuk. Biar kita lihat ya. Oke, kita lihat ya guys. Ini rencanya ya. Iya, ini. Kita cabai rawit ya orang sebut ya, ini dia. Wah, sangat mantap ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini Pak ya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya. Lumayan. Oke Bapak, ini Ini ada kacang benguk. kacang apa Bapak? Kacang benguk. Oke. Kacang benguk kalau dalam orang bahasa Sorong bilang kacang toa. Nah, Oke. ini lokal dari Ayamaru. Mhm. Ada 3 jenis. Ya. Yang putih, yang bijinya putih, yang bijinya
hitam dan yang ada bijinya toreng-toreng, ada loreng hitam dan putih. Nah, ini jenis kacangan yang untuk dimakan atau direbus ini Bapak? Dimakan secara biji atau direbus? Direbus harus diproses dulu. Oke, mantap. Selain kacang benguk ada juga kacang beras. Ini kami juga punya koleksi kacang beras. Oke. Kacang beras ini kami dapat dari Sulawesi. Dari Sulawesi Pak ya? Iya. Oke. Oke guys, sekarang kita ada di kebun Fakultas Pertanian, masih di kebun yang sama ya. Ada di kebun apa nih kita Pak? Pepaya. Oke, pepaya ya. Oke, kita akan jalan ya guys. Nah ini dia, luar biasa ya pepayanya ya. Ini pepaya, kalau saya lihat ya, ini pepaya apa nih varietasnya nih Pak? Ini ada campuran sebenarnya. Oke, Ada pepaya California dan beberapa jenis pepaya yang sudah lokal yang sudah ditanam. Oke. Lama di. Kita lihat nih Pak, mari Pak. Izin Pak. Oke guys, ini dia. Pepayanya sudah matang ya guys. Ah ini dia. Oke, ini bisa dipegang Pak. Aduh, mantap ini. Jadi guys, ini dia ya, ada di Fakultas Pertanian Universitas Papua. Jadi tentunya tidak ketinggalan ya. Mantap. Ini ada yang buahnya besar ini. Oke, yang mana dulu? Oke guys, inilah pepaya ini varietas California Pak ya. Jadi memang saya sudah pernah makan ini ya guys, dia rasanya manis Pak. Ya benar, rasa manis. Dan dia agak runcing ke bawah ya, panjang ya, dan tidak terlalu gemuk. Ya betul. Oke. Jadi menurut Bapak, bagaimana prospek budidaya tanaman pepaya di tanah Papua ini Bapak? Kalau tanam pepaya di Papua sangat besar karena peminat buah-buahan sangat tinggi sebenarnya. Oke. Ini saja kami tanam, saya sudah banyak yang datang mau minta untuk beli begitu. Oke Pak. Ini ditumpang sari dengan jagung ya Pak ya? Ya benar, hasilnya bagus. Oke. Oke guys, sekarang kita lihat ya. Oke guys, ini dia pepayanya ya, California. Ini ada di Fakultas Pertanian Universitas Papua. Ini sudah masak buahnya ya. Waduh, luar biasa ya. Oke, itu semua pepaya ya. Ini dia. Ada di lahan percobaan untuk praktek mahasiswa dan ditumpang sarikan dengan cabai rawit ya. Rica disebut di sini di tanah Papua ya guys. Oke, sekarang oke guys, saya masih bersama Dr. Anis ya. Nah, jadi Bapak ini kan kira-kira sudah berpengalaman dosen di Fakultas Pertanian Universitas Papua sudah berapa lama Bapak? Sudah 20 tahun. Jadi sudah 20 tahun. Jadi kira-kira apa yang menjadi dasar Bapak mau mengabdi menjadi dosen di Fakultas Pertanian? Yang pertama itu, kalau untuk khususnya di Fakultas Pertanian ini, ya memang kami tertarik untuk budidaya, karena intinya bahwa kalau tidak ada petani tidak ada tanaman, dan tidak ada tanaman berarti tidak ada kehidupan. Oke. Nah, kami ingin membantu sebenarnya buat pemerintah daerah khususnya ataupun nasional, kami ingin mengembangkan tanaman-tanaman pangan lokal sebenarnya. Oke. Yang akan membantu untuk mencukupi gizi maupun mencukupi kebutuhan pangan. Nah, kita tahu bahwa pertambahan penduduk Papua ini kan semakin tinggi sebenarnya. Dengan adanya urbanisasi, ada banyak kelahiran yang hampir setiap tahun. Dan kami tahu bahwa sudah pasti bahwa akan terjadi kekurangan pangan. Kekurangan pangan karena ada ledakan penduduk yang sangat tinggi sebenarnya. Dan dengan demikian kami berusaha untuk di sini memang tertarik karena kami ingin mengembangkan tanaman-tanaman pangan lokal khususnya. Jadi sehingga tidak terlalu tergantung kepada pangan-pangan yang lain seperti beras, seperti begitu. Jadi sini ada ubi kayu, ada ubi jalar. Oke. Oke Pak, mungkin sambil kita berbicara kita akan foto sejenak ya. Kita akan delay dulu. Oke, kita akan foto Pak. Oke guys, kita sudah keliling kebun percobaan ya.
Ini dia kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Papua ya, sangat luas ya. Tepat berada di pinggir jalan raya ya, tapi jalan utama menuju Universitas Papua di Kelurahan Amban ya, Kota Manokwari, Papua Barat. Oke, ini dia adik-adik mahasiswa sangat luar biasa, sudah bekerja keras untuk membuat lahan budidaya tanaman ya. Jadi ini rencananya mau ditanam apa nih Bapak? Ini mau ditanam kunyit. Oh, kunyit. Ya. Kira-kira kunyit biasanya dipakai masyarakat lokal itu biasa untuk apa Bapak? Hampir setiap hari dipakai sebenarnya. Untuk apa biasanya Pak? Pangan atau obatan? Untuk pangan sebenarnya. Oke, pangan ya. Ini dia adik-adik ganteng ya. Jadi setiap hari kan kita lihat itu ada nasi kuning. Itu mereka butuh kunyit yang sangat banyak. Oke, halo guys. Oke, kita jalan terus ya. Kita keliling kampus dulu ya. Jadi kalau di Fakultas Pertanian ada juga di belakangnya Fakultas Teknik Pertanian. Dulunya masih masuk Fakultas Pertanian, sekarang sudah dipisah ya menjadi Fakultas Teknik Pertanian. Oke, ini ada traktornya ya guys. Waduh, lihat ya. Ini traktornya. Kemudian ini pos penjagaan ya. Oke, ini dia rumah-rumah apa ya, percobaan ya, praktek ada di sini. Oke guys, ini dia Fakultas Teknik Pertanian ya. Ini kampusnya. Oh, ada angsa ya. Wah. Dari lingkungan kampusnya sangat asri ya guys. Itu dia logonya ya. Bisa kita lihat ya guys. Ini dia ya. Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Papua. Ada prodinya Teknologi Hasil Pertanian, Teknik Pertanian dan Biosistem. Itu dia ya. Oke guys, ini dia kampusnya. Oke. Ini dia halaman parkir ya. Oke guys, tetap di channel saya, saksikan video-video saya berikutnya. Terima kasih. Halo Pace Mance, Bapak, Mama, adik, kakak, kita orang semua. Jangan lupa subscribe YouTube channel Marnangon Tambunan. Subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.